Oke, sekarang kita akan mencoba untuk praktek robotika secara remote melalui internet. Jadi kita akan memanfaatkan software AnyDesk. Filternya itu menuju ke posisi 1 lagi, kemudian ke posisi 4. Ya, yang digunakan untuk mengakses komputer yang ada di kampus secara jarak jauh, gitu ya. Jadi kita harus memasukkan address yang ada di komputer kampus. Addressnya itu adalah 383.004.276. Ini adalah addressnya. Nah, ini sekarang kita akan akses. Nah, kita masukkan passwordnya. Ya, kita masukkan passwordnya. Sebentar. Oke, kalau sudah oke. Nah, ini sudah kelihatan, ini adalah tampilan komputer yang ada di kampus yang digunakan untuk memprogram robot. Jadi nanti kita menggunakan robotnya adalah robot Mitsubishi RV M1 dan softwarenya yang kita gunakan adalah Cosimir. Ya, ini saya minimalis. Nah, ini adalah softwarenya, ini saya close dulu. Nah, jadi ini adalah komputer yang ada di kampus. Saya akses menggunakan software Cosimir. Nah, kemudian saya buat project baru. Misalnya ini adalah kontrol jauh 1, gitu ya. Jadi kita pilih robotnya RVM1 finish. Nah, sekarang ini adalah tampilan yang ada di komputer yang ada di kampus. Nah, karena robot ini menggunakan encoder yang incremental, maka kita harus nesting dulu. Maka kita membuat program untuk nesting. Ya, terus kemudian ini kita compile. Nah, ini adalah program nestingnya. Maka saya koneksikan dengan robotnya. Ya, ini sudah terkoneksi dengan robot real RVM1. Nanti ada videonya yang sudah saya tampilkan. Ini kalau saya oke, ini sudah terkonek. Nah, maka apa yang saya lakukan adalah saya akan download program ini untuk menesting robot. Maka ini saya download dari 1 sampai 20. Oke, setelah itu saya eksekusi. Maka di sini robot akan menuju ke nesting. Ya, nanti akan tertampil di video saat di kampus kita video. Nanti dalam project selanjutnya kita akan menampilkan tampilan visual menggunakan kamera webcam di sini, sehingga kita bisa melihat gerakan robot secara real time dari jarak jauh melalui internet. Jadi kalau ini sudah, maka kita bisa menggerakkan robot yang ada di kampus dengan menu jog operation di sini. Ini saya pakai menu jog operation. Nah, saya bisa menggerakkan robot ini dari jauh. Ini saya gerakkan waste-nya. Nanti maka akan bergerak untuk yang akses 1. Ya, ini saya gerakkan. Untuk akses 1. Terus kemudian ini saya gerakkan untuk akses 2. Nah, ini saya gerakkan untuk akses 3. Saya gerakkan untuk aksis 4.
saya gerakkan untuk aksis kelima, gitu ya. Nah, di sini nanti dari video yang menunjukkan kondisi real gerakan robot di kampus nanti bisa dilihat setelah video tutorial yang ada di sini. Nah, oke, maka ini adalah posisi 1. Maka posisi 1 ini saya simpan. Nah, dia sudah tersimpan yang ada di sini. Ini posisi 1. Jadi kalau posisi 1 robot yang ada di kampus ini saya double klik, maka kelihatan ini adalah posisi robot yang saat ini ada di kampus. Kemudian saya menggerakkan lagi untuk soldernya. Nah, ini adalah posisi 2 misalnya kita ya. Kita set posisi 2. Nah, ini sekarang posisi 2 yang ada di kampus adalah ini. Ya. Terus kemudian saya akan membuat posisi ketiga. Posisi ketiga. Ya, ini adalah posisi ketiga. Kemudian saya akan membuat ke posisi 4. Nah, ini adalah posisi 4. Jadi sekarang kita mempunyai 4 posisi. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Nah, saya akan menggerakkan dari posisi 1 menuju ke posisi 2, nanti mencekam benda, kemudian menuju ke posisi 1, kemudian menuju ke posisi 4, kemudian menuju ke posisi 3, membuka, terus kemudian menuju ke posisi 4, setelah itu balik lagi ke posisi 1. Gitu ya. Nah, di sini kasus yang setelah itu kan ini berarti sudah selesai untuk mencari posisi. Ini kita tutup ya. Terus kemudian kita membuat programnya. Berarti dari nesting kemudian move ke posisi 1, kemudian move ke posisi 2, kemudian grippernya menutup, move ke posisi 1 sambil menutup gripper, move ke posisi 4 sambil menutup gripper, move ke posisi 3 sambil menutup gripper, terus kemudian grippernya membuka, kemudian move ke posisi 4, 100, ini move ke posisi 1, kemudian selesai. Oke, nah kalau ini sudah selesai, ini kita compile di sini. Kita bisa mensimulasikan dulu secara virtual yang ada di sini. Ini saya simulasikan, start, maka dia mengambil, ya. Jadi kalau saya start, nah ini tampilan simulasi secara virtual. Nah, bagaimana kalau tampilan real program ini dijalankan di robot yang ada di kampus? Maka kita sudah koneksikan ini, kemudian kita download dulu posisinya. Kita download PC2 robot. Bentar, ini adalah posisinya, kita mau download. Ini adalah posisi 1 sampai posisi 4. Oke, terus kemudian kita download programnya 1 sampai 110. Nah, ini sekarang bagaimana kalau saya eksekusi untuk yang robot yang ada di kampus. Nah, sekarang robot yang ada di kampus itu bergerak sesuai tadi yang kita simulasikan di virtual yang ada di sini.
Oke, nesting, kemudian bergerak ke posisi 1. Grippernya nutup, menuju ke posisi 1 lagi, kemudian ke posisi 4. Oke, demikian bagaimana kita memprogram mencari posisi robot Mitsubishi RVM1 secara remote melalui internet, ya, dengan tadi bantuan software AnyDesk dan Cosimir untuk yang profesional. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk praktek robotika secara remote melalui internet. Jadi kita akan memanfaatkan software AnyDesk, ya, yang digunakan untuk mengakses komputer yang ada di kampus secara jarak jauh, ya. Jadi kita harus memasukkan address yang ada di komputer kampus. Addressnya itu adalah 383 004 276. Ini adalah addressnya. Nah, ini sekarang kita akan akses. Nah, kita masukkan passwordnya, ya, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, kalau sebentar, oke. Nah, ini sudah kelihatan. Ini adalah tampilan komputer yang ada di kampus yang digunakan untuk memprogram robot. Jadi nanti kita menggunakan robotnya adalah robot Mitsubishi RVM1 dan softwarenya yang kita gunakan adalah Cosimir. Ya, ini saya minimalis. Nah, ini adalah softwarenya. Ini saya close dulu. Nah, jadi ini adalah komputer yang ada di kampus. Saya akses menggunakan software Cosimir. Nah, kemudian saya buat project baru. Misalnya ini adalah kontrol jauh 1, ya. Jadi kita pilih robotnya RVM1 ini. Nah, sekarang ini adalah tampilan yang ada di komputer yang ada di kampus. Nah, karena robot ini menggunakan encoder yang incremental, maka kita harus nesting dulu. Maka kita membuat program untuk nesting. Ya, terus kemudian kita compile. Nah, ini adalah program nestingnya. Maka saya koneksikan dengan robotnya. Nah, ini sudah terkoneksi dengan robot real RVM1. Nanti ada videonya yang sudah saya tampilkan. Ini kalau saya oke, ini sudah terkonek. Nah, maka apa yang saya lakukan adalah saya akan download program ini untuk menesting robot. Maka ini saya download dari 1 sampai 20. Oke, setelah itu saya eksekusi. Maka di sini robot akan menuju ke nesting, ya. Nanti akan tertampil di video saat di kampus kita video. Nanti dalam proyek kelas selanjutnya kita akan menampilkan tampilan visual menggunakan kamera webcam di sini, sehingga kita bisa melihat gerakan robot secara real time dari jarak jauh melalui internet. Jadi kalau ini sudah, maka kita bisa menggerakkan robot yang ada di kampus dengan menu job operation di sini. Ini saya pakai menu job operation. Nah, saya bisa menggerakkan robot ini dari jauh. Ini saya gerakkan wheels-nya. Nanti maka akan bergerak untuk yang aksis 1.
Ya, ini saya gerakkan. Untuk akses 1. Terus kemudian ini saya gerakkan untuk akses 2. Nah, ini saya gerakkan untuk akses 3. Saya gerakkan untuk akses 4. Saya gerakkan untuk akses ke-5. Ya. Nah, di sini nanti dari video yang menunjukkan kondisi real gerakan robot di kampus nanti bisa dilihat setelah video tutorial yang ada di sini. Nah, oke, maka ini adalah posisi 1. Maka posisi 1 ini saya simpan. Nah, dia sudah tersimpan yang ada di sini. Ini posisi 1. Jadi kalau posisi 1 robot yang ada di kampus ini saya double klik, maka kelihatan ini adalah posisi robot yang saat ini ada di kampus. Kemudian saya menggerakkan lagi untuk soldernya. Nah, ini adalah posisi 2 misalnya kita ya. Kita set posisi 2. Nah, ini sekarang posisi 2 yang ada di kampus adalah ini. Ya. Terus kemudian saya akan membuat posisi ketiga. Posisi ketiga. Ya, ini adalah posisi ketiga. Kemudian saya akan membuat ke posisi 4. Nah, ini adalah posisi 4. Jadi sekarang kita mempunyai 4 posisi. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Nah, saya akan menggerakkan dari posisi 1 menuju ke posisi 2, nanti mencekam benda, kemudian menuju ke posisi 1, kemudian menuju ke posisi 4, kemudian menuju ke posisi 3, membuka, terus kemudian menuju ke posisi 4, setelah itu balik lagi ke posisi 1. Ya. Nah, di sini kasus yang setelah itu kan ini berarti sudah selesai untuk mencari posisi. Ini kita tutup, ya. Terus kemudian kita membuat programnya. Berarti dari nesting, kemudian move ke posisi 1, kemudian move ke posisi 2, kemudian grippernya menutup, move ke posisi 1 sambil menutup gripper, move ke posisi 4 sambil menutup gripper, move ke posisi 3 sambil menutup gripper, terus kemudian grippernya membuka, kemudian move ke posisi 4 100, ini move ke posisi 1, kemudian selesai. Oke, nah kalau ini sudah selesai, kita compile di sini. Kita bisa mensimulasikan dulu secara virtual yang ada di sini. Ini saya simulasikan, start, maka dia mengambil. Ya, jadi kalau saya start, nah ini tampilan simulasi secara virtual. Nah, bagaimana kalau tampilan real program ini dijalankan di robot yang ada di kampus? Maka
kita sudah koneksikan ini, kemudian kita download dulu posisinya. Kita download PC2 robot. Nah, ini adalah posisinya, kita mau download. Ini adalah posisi 1 sampai posisi 4. Oke, terus kemudian kita download programnya 1 sampai 110. Nah, ini sekarang bagaimana kalau saya eksekusi untuk yang robot yang ada di kampus. Nah, sekarang robot yang ada di kampus itu bergerak sesuai tadi yang kita simulasikan di virtual yang ada di sini. Oke, nesting. Kemudian bergerak ke posisi 1. Bumpernya nutup, menuju ke posisi 1 lagi, kemudian ke posisi 4. Oke, demikian bagaimana kita memprogram mencari posisi robot Mitsubishi RT yang 1 secara remote melalui internet, ya, dengan tadi bantuan software AnyDesk dan Cosinir untuk yang profesional. Terima kasih.